Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan iman dan Islam kepada kita. Imanlah yang menggerakkan kita bisa melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan untuk melaksanakan ubudiyah, karena ketaatan kita, kepatuhan kita ana disuruh Allah Ta'ala lah kita kerajukan. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah. Dan di dalam Islam banyak hal diterangkan, berbagai macam perintah, termasuk kini kaji awak berdasarkan kajian fikih. Nang kapatang kitalah membicarakan masalah wajib mandi. Soal mandi diatur di dalam Islam, karena itu terkait dengan masing-masing individu. Makanya mengaji tentang fikih pun itu adalah fardu ain, supaya tahu bahwa anan disuruh, anan taga, anan mulia, mana tidak mulia. Karena ini prakteknya per individu. Tidak bisa loh kau diwakian kena lain. Oh wakil aja lah, kalau mandi diwakian lah. Tidak bisa diwakian mandi dia. Pikok pakiri membaralek ke di bagian ada. Tapi kalau nak mandi tentu ada praktek-prakteknya sendiri awak yang melaksanakan. Itu pacapnya subuh awak ini agak panjang dalam lamosnya. Kita masuk kini tentang pembahasan fardu mandi. Wa farduhu ail ghusli syai'ani. Kau fardu mandi ko ada dua perkara menurut kitab I'anatul Talibin. Jadi ada menyebutkan tiga perkara. Kau di dalamnya dikatakan min annaha fardun fayakunu salasatu asya'. Ada menyebutkan tiga. Berarti ada dalam satu itu dipecah. Jadi kalau diceliak di pinggir luarnya di dalam kitab I'anah disebutkan syai'ani. Kalau di dalamnya ada disebutkan salah satu asya. Salah satunya ahaduhuma niyatu raf'il janabati. Niat menghilangkan janabah. Jadi fardu dari mandi, mandi aja dulu fardu kuah. Jadi tidak sembarang soal mandi harus diketahui oleh semua manusia. Manusia aja lah. Bakal lainnya normalnya, pasti akan terkait dengan mandi wajib. Tapi kok dalang itu boleh. Dalang itu mandi terserah dia. Kadang-kadang ada mandi dia. Baca niat. Jadi setiap banyak ibadah awak selalu yang pertamanya itu adalah niat-niat kasar. Baca niat awak terkait dengan niat menghilangkan junub awak tadi. Jadi kalau awak dalam posisi junub dibaca niat, kalau awak dalam keadaan haid dibaca lo niat awak untuk mengangkatkan haid. Kalian tekanan niat lebu nak. Nah tu. Jangan kau sampai nak apa niat tu kau. Jadi mongko perlu di kanan awak diajan. Nah, diulang je lah nak kalau apa dia kalau apa atau nawaitul
Kita lihat. Kalian dia mana? Nawaitul ghusla. Kalau seandainya awak itu adalah untuk mengangkatkan hadas besar dibaca doa lirafil hadatsil akbari. Atau contohnya kalau orang lain minal haidi daripada haid fardhan lillahi ta'ala. Terus baca niat. Berarti siapa mandi wajib? Baca niat. Nak langsung aja mandi itu dah. Ya, kalau mandi nak ada niat dah jalan mandi status mandi apa kini? Ya kasado di mandi niat letak. Hanya sabar adalah mandi sunat ke, adalah mandi wajib ke. Kalau nan kau fardu kau harus baca niat itu nan wajib baca nan. Segala karaju kau terletak di niat tegas tu di dalam berbagai macam kitab selalu dibaca. Innamal a'malu niat kasado karaju waktu terletak di niat. Jadi kalau di dalam kaidah fikih pun segala dasar itu tergantung kepada makasih. Jadi perlulah diketahui bahwa fardu dari awak mandi itu sendiri adalah membaca niat. Inti dari niat itu adalah menghilangkan hadas yang besar itu tadi. Kalau ke petang kan awak lah membahas sebelum hadas kecil. Aja bau dua dia selesai di hadas kecil tu. Katakan tui awak. Tu dia bau dua ya. Kalau untuk awak supaya suci, bau dua awak balik. Mungkin ni awak untuk baca Quran atau solat. Takkan tu pula nak kini kau hadas besar. Nah, cara mengangkatkannya adalah mandi. Mangkian hadas tadi menghilangkan hadas tadi. Mandi. Untuk mandi nak samara mandi je dah. Nak langsung balambinya ke kolam renang. Kok pakai kolam renang rumah? Wah lah kan surau kan panjang kolam renang kan. Ada kariang. Tadi doi le. Jadi takah tu bana soal mandi ba mangko para lu bana ko kita baca-baca. Sabok di dalam pembahasan iko agak jarang. Kaji kadang-kadang sholat tapi sementara untuk syarat sahnya sholat awak harus suci. Kalau awak berhadas besar, ndak mau coba wudu aja dah. Jom mandi ke dikaji. Sementara fardu mandi ko yang pertama itu adalah baniyat. Babaco nawaitu. Kalau mandi itu ghusla. Jadi nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari. Kalau seandainya mandi wajib sudah aja sama istri saja atau laki-laki mimpi basah itu aja. Kalau nampak dosi ditambah minal haidi daripada haid atau daripada nipas kan petang bara ampe kan ampe perkara yang mewajibkan mandi. 3 jampe adalah haid dan nipas. Oleh karena itu nan pertama yang harus ketahui dalam fardu mandi itu adalah membaca niat. Niat ini atau niat untuk menghilangkan hadas itu tadi. Jadi makanya ada sebagai ulama menyebutkan 3. Yang pertama itu ada niat, yang kedua itu adalah menghilangkan najisnya. Kok najis ya? Mana tahu kalau mimpi basah atau semacamnya, itu dihilangkan. Kalau basuh kitab kau mangkian, mailang kau kan bapu ini betul. Mangkian kau menempel itu diangkian itu membuang atau menghilangkan atau melapian dari tubuh awak. Itu yang pertama tuan. Artinya adalah kalaulah baca niat awak berarti lah terangkat secara hukum dari hadas itu tadi kalau awak mandi. Tapi kalau nak do niat status mandi awak tu lunjalah peruntukannya leh. Makanya segala ibadah puasa awak jalan lo niat sama yang awak niat tu lah tak. Dan mula diborong dia niat dah kau mandi sehari kini kau untuk mandi setariknya. Ndak kau poso kini kau berniat tu poso seterusnya ndak. Hanya bajalah yang peruntukannya cie-cie. Jadi niat atau niat membayarkan fardu mandi. Itu tadi yang pertama istilah niat mangkean hadas atau mangkean janabah. Atau niat adalah
menunaikan atau membayarkan fardu mandi. Sana Jawa itu ada lillahi ta'ala, fardan lillahi ta'ala. Jadi fardu membayar fardu kok. Artinya bahwa itu karena memang di dalam awak beribadah ternyata ada kaitannya dengan soal suci. Lalu kemudian suci itu ada bisa melalui wudhu. Ada yang taharah itu yang keduanya adalah melalui instrumen mandi. Lah mandi ya Wak, baru bisa Wak suci. Kalau lah suci ya Wak, baru bisa Wak melakukan aktivitas-aktivitas ibadah lain. Awak mau sholat, awak mau baca Quran, awak mau tawaf, mau melakukan ibadah-ibadah lain, sementara walau suci belum bisa. Berarti suci dulu. Nah, ada yang suci kalau hadas kecil melalui wudhu. Kalau hadas besar, yo bamandiannya. Untuk mandi, yo babacolo niat, bapasang niat awak. Nah, itu tuh. Jadi niat awak untuk mengangkatkan hadas atau untuk bersuci atau membayarkan mandi. Seperti demikian pula mandi untuk salat. Adonan mandi untuk niat untuk salat. Aku adonan kau salat Jumat ataupun banian tu kalau untuk mandinya tu untuk salat. Jadi peruntukannya tu jalan cici di situ lah letak niat. Tidak mandi saja lah. Lal ghusl faqat ndak ada untuk mandi je dah. Wah mandi cie ni mandian semua. Ya lah mandi niat buat macam itu. Jadi mandi wajib kau mandi sunat kau, tu nak nama awak contohnya awak mandi wajib kau tu pun mandi saja je ni. Nak jalan mandi nak nama tu dah, nak memadai. Awak mandi saja je ni cewek ni awak. Awak pakai saja je ni, fakat itu tak bisa, tidak memadai, tidak mencukupi. Kemudian wajib niat itu disertakan di awalnya mandi. Ketika awak mandi, mengawali awak mandi, di situ awak pasang niat. Kau di mana awak niat? Yaitunya di persatuan ketika awak mandi ini pertama. Awak pasang pertama pasang niat sekali. Jadi makrunatan tu basaratuan besertaan bersamaan. Bi awalihi dengan awalnya ail ghusli, dengan awalnya mandi, yakni bi awali maksulin minal badani, dengan awalnya dibasuh dari badan. Anak basuh, mulai di situ awaklah membaca niat awak. Kalau di siko disunatkan di dalamnya, di dalam kitab disunatkan mendahulukannya adalah seperti wasiwa dulu. Membaca bismillah, kemudian membasuh dua telapak tangan. Itu mengko tetap juga tu pakaian juga. Basuh juga dua telapak tangan sebelum mawai badan warna lain. Diawali dengan membasuh telapak tangan. Banyak hebat di Islam tu. Untuk telapak tangan ditakuti di penyebaran virus virus lah mulai taruh secara otomatis awaklah membersihkan telapak tangan awak tertolak virus itu tadi. Jadi kalau lah di karajonya dan disuruh Allah Taala lah salam mai jauh ini loh. Salam mai awak dari segala penyakit. Karena mandi itu sendiri adalah untuk membersihkan diri awak. Kalau lah bersih diri awak, insyaallah tercegah dari penyakit. Kebetulan nambah ketua forum kompeten sehat dan Pariaman. Ternyata menurut kawan-kawan yang dokter itu, faktor penyebab penyakit itu bukanlah persoalan tapi adalah masalah kebersihan diri sendiri. Berarti adalah soal perilaku. Perilaku awak memang harus berperilaku hidup bersih dan sehat. Kalau betul kalau dalam kajian agama awak kan tahu kok suruh makanlah yang halal dan yang sehat. Yang sehat, berasiah, yang halal dan yang baik-baik. Kemudian dalam rangkaian ibadah awak apa? Dan ibadah awak kok disuruh kasadue suci lu barasiah kasadue. Berarti secara otomatis kalau lewat karajuan yang disuruh Allah Taala, insyaallah terhindar dari penyakit. Kok makan jelek, nama buliah, nama tidak buliah. Kok makan dan terlalu banyak mana? Makanlah sebelum letak, berhentilah sebelum kenyang. Kok
kok kanyang banget pari ko no punya keterbatasan lo kok ndak sama jogo ni jo karuang ko no anu diantaranya tu di buahnya tu di beko ada orang nama mati kekanyangan kan ada tu sebut istilah nak mati kekanyang apa jaya sih ada orang yang sakit nama nangi ditemukan oleh Umar bin Khattab nangi ndak ada nak kari makan sakit pari mati kelitaan dah ada orang nama nangi jalan ditanya lu orang kemana nangi kau mahan cak kau kayu ga mana nangi lo wah nangi sakit dia kekanyangan mati kekanyangan. Jadi mongko Allah Ta'ala mengatakan wala tusrifu, jangan kamu berlebih-lebihan. Nah beliau boleh lebihan ya. Kau bala lebih aja lah kasar doa. Beribadah kan dah boleh lebihan sesalah lah. Sudah semuanya subuh 2 rakaat, ada semangain lebih 7 rakaat kan. Nah tu dah. Adik rajin ni cik kau baik wa rajin je. Ndak takat tu main ada. Nama ni disuruh aja dari kerajaan. Ada aturan satu. Dulu tu nama mati kelamaan ya. Macam-macam lah lantai jadi mati kelamaan. Tapi kalau berlezat-lezat dengan ibadah, kemudian begitu enak merasakan ibadah dengan khusyuk itu, kan ibadah kau sama je kebutuhan kan. Itu boleh. Karena memang yang namanya itu mani iman dah. Mani iman tu nikmat. Cobalah orang yang ahli ibadah tu ketika ibadahnya tu taat, ibadah lezat dengan ibadah dari bacaan itu Rabbi firli warhamni, itu kan menikmati. Jadi samalah ibadah waktu sama je kebutuhan. Nya menikmati setiap bacaan, menikmati setiap gerakan itu. Itu namanya adalah orang yang bisa mendirikan sholat. Dinikmat kasarnya itu nama kenikmatan kalau seandainya dalam beribadah. Jadi walaupun membasuh badanku adalah min asfalihi, bolehlah dari bawah ke musuh walaupun terkatu itulah dianggap dimulai. Karena mau masang niat kok kan di awalnya kok di awal mana wa dirui kok ya dirui kok kau basuh nama wa dirui nama basuh kok di bawah. Kalau no kan dari aute, basuh kepala, atau pasang niat. Walaupun dan di bawah mana, tapi itulah yang pertama, disitulah pasang niat awak. Walau nawa ba'da husli juz'in wajib i'adatu huslihi. Kalau nyoba niat setelah tabasuh sebahagian dari badannya kau tadi, wajib mengulang basuh. Alun dianggap tadi itu adalah dibasuh sebelah subuh nama kini gua. Tapi nyo lepas niat lai. Maka nang sebelah subuh kalau dianggap alun sampai lekan iya terus lai. Walaupun lepas sah mata. Tapi alun masuk dalam lindungan niat. Kan di diri wana sebelah kamari kolah kami ka saudara. Klipi lah wa anu saudara. Tapi niat alun terpasang mulai. Ulang lihat. Wajib i'adatu ghuslihi, wajib mengulang lihat. Bana ka perlu kaji tekah lo. Jom mandi ulang. Kalau seandainya lu terpasang niatnya, tekana ada tetangga. Alah sekarang badan kau terpasang, Allah kena basuh ke saudara, lajime ke saudara. Tapi dia lu terpasang niat lain, wajib i'adatu ghusli, wajib mengulang. Itu soal mandi wajibnya, ya bana detail dia tu. Kalau inyo baniat mangkekkan junub. Kalau nyo mangkean janabah, kemudian mandi setengah badan. Mandi kok maksudnya kok lah dibasuh setengah badannya. Kemudian nyo lalu, kemudian nyo jaga wala sudah tulai. Pastaya kauha, wa arada ghusl baki. Kemudian nyo ingin melanjutkan membasuh sisa-sisa lain. Tu ndak ada, ndak butuh bana dulang niat dolai. Maksudnya awak lah niat gini gua. Kalau pasang niat bahwa niat awak mandi untuk mangkian janabah awak. Sudah tu tabasuh sakare badan awak baru. Tu lalu. Sudah tu jago. Tu ingin melanjutkan balik. Tak perlu ke ulang niat tadi kan sekali tadi itu kan masuk ada sisa tu lah masuk dengan niat yang pertama tadi. Lihat dua orang dekat itu. Sudah lalu sekarang itu nama lalu. Tak
takah tu lah ko ado nan takah tu terwakili jo niat nan tadi. Takah tu lah umpama pentingnya niat tu di awal tadi. Kalau seandainya tabasuh sakare tapi lo nado niat lai nan sakare tabasuh tu tadi alun dianggap lai wajib mengulang ya. Tapi kok seandainya awak lah niat dari awal lalu kemudian tabasuh sakare baru separuh badan wa entah sudah tabadu atau aku dan buaya badan terlalu elek sudah lalu nyo jago tu nyo lanjut aman dia le nyo taruh aman dia ndak perlu nan niat itu adalah terwakili jo niat nan tadi. Nah takah terkait dengan niat ya. Nah itu nan pertama tadi adalah niat wa niat mangkean hadas. Jadi ada yang menyebutkan niat saja niat. Lalu kemudian dan niat yang keduanya adalah mengangkatkan hadas kita, menghilangkan najisnya. Kok ada yang mandi apa namanya kok kalau mimpi malam kok kata-kata harus pilih nih kok kadang salah nolo kok. Jadi lalu kemudian kotoran-kotoran itu dibersihkan, diangkean. Sawala no itu pakai lo sawan teratur ya. Itu dulu lah lihat. Nang keduanya dari fardu mandi ko tadi adalah ta'mimu zahiri badanin, mengumumi zahir badan, mengumumi ko ta'mim ko maksud meratakan rato babasuh badan wa ko rato terumumi kasadue kanne kasadue nan zahir badan awak hingga kuku-kuku awak dan barang di bawah kuku dan rambut zahir dan batin sekalipun rambut itu tabah. Jadi nang kaduanya adalah yo teraliri segala tubuh wako di ayene secara umum kasadue kanai rato teraliri aye kasadue mulai dari ujung rambut awak sampai ke ujung kaki awak. Jadi bayi itu kuku-kuku kau memang tasawuf mana istilah kuku jo rambut kau di dalam kau. Karena nang kuku awak kau tadi di dalamnya kau ada di dalam di bawah di perhatian waktu jadi perhatian. Dia lagi ya apalagi kau kuku yang panjang kuku kemudian bakara hitam lo tuh kan. Itu di barasian di bawah kau di sabian di situ adalah hatal azfari wa matahtiha sampai kepada kuku dan barang di bawah kuku wasyari dan rambut zahiran wa batinan zahir dan batin sekalipun rambut kau tambah dan alai wa ma zahara min nawiman bitisyaratin dan barang sesuatu yang nampak dari tampik tumbuh rambut yang rambut kau lapih yang hilang sebelum membasuhnya rambut kau tadi. Mau kasihnya kau akan ikut banyak cara pemahaman. Ikon yang dimukasih adalah barang yang nampak daripada tampik tumbuh rambut. Tampik tumbuh rambut itu di kepala awak. Di mana tumbuh rambut tadi rambut kau lah lapeh. Sebelum manual itu dibasuh lo tuh nan tampik tumbuh rambut itu tadi. Tapi kadang-kadang sebagian awak menafsirkan kalau awak mandi wajib tuh bacari rambut lo. Rambut awak nak lapeh-lapeh. Itu dicari rambut itu dibasuh lo rambut nalalape itu. Ndak, itu masih itu dah tampik tumbuh rambut nalalape itu tadi. Karena memang kan banyak ada pertanyaan, tuh awak kalau mandi wajib kalau rambut awak lah rontok rambut awak, sementara awak lo mandi wajib lah. Itu rambut awak nalalape itu tadi aja. Itu mau dari ibu tuh apa? Kan dicari lah rambut nalalape tadi. Jadi mak cari, beko kerana lalu ala laki-laki nyo lapis sudah. Iyo oleh karena itu, jadi patala wacola ayat Quran, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah tuh memberikan kemudahan. Allah tidak mempersulit. Kalau lalapih rambut, waktu mau kasihnya di situ adalah tampik tumbuh rambut nalapih itu tadi yo kanelo tuh kan ada itu tampik tumbuhnya tadi ya bekasnya itu
Itu pokoknya di berasian ada di badan awak tu tadi. Kalau lapih di badan awak atau itu berarti bukan bahagian dari tubuh awak lah, dari badan awak lah. Karena memang banyak orang tua awak memang acok terajakan ambona kan terakses informasi tak kata. Jadi kalau mandi awak terus kalau rambut dan lapih tu contoh awak berhubungan di jam 10 tu lalu tangga ke rambutnya segala macam tu bisa cari rambut tu. Pasal pulur lu banuan. Nah di Makas memang ada hadisnya yang menyatakan adalah membasuh tempat tumbuh rambut yang lepas. Nanti aku makasih tampil tumbuh rambut nalapih bukan rambut nalapih. Nah, kalau tak tinggal tampil tumbuh rambut nalapih, akhirnya dianggap rambut nalapih. Nah, dia orang tua dulu memang banyak berhati-hati. Kok menjadi penyakit lah kan jadi palang kumpulannya rambut itu tadi dibasuh lo. Nah itu semua dia takkan malam hari Ramadan berhubung sama istri, kemudian lu mandi dulu jam 12 kamu masak sahur beko kalau awak dalam keadaan berjunub tu berhadas besar mau masak nak lama nasi dia dah cek. Nah ini takkan tu lah hati-hatinya nanti kat tu. Dia boleh lah mak yang buat nasi wallahu alam lah tu soal rasul itu was-was. Kalau mau mandi jam 12 nak dulu larangan mandilah. Ya artinya tidak perlu awak membebani atau mempersulit diri sendiri dong. Poinnya adalah bahwa supaya mandi itu tadi teraliri air ke seluruh anggota tubuh awak. Nama klipi-klipi itu dia ngantuk. Itu namanya itu lain bahasa ngajo namanya itu bahasa ngajo untuk menghilangi sesuatu yang ada di dalam awak, di dalam tubuh awak. Nah sebenarnya di basuh itu nama laki di badan awak aja, nama laki di badan awak. Misalnya aku alun bersih kan aku tapi nyawa pakai ya makanya dianjurkan supaya bapangki itu dapat lapih itu nama awak dalam keadaan suci kau sok pakaruai contoh mengalir kuku kalau kuku lapih guys tidak ada masalah doh. Tapi manga sudah itu lo ditoki mengalir kuku mandi lah lo garik kuku tu lagi. Nah kan itulah tak itu intinya dan di sikoko adalah bahas supaya maratu sagalo tubuh awak nanado di badan wako kane ayi kasadue sampai kasagalo kuku je segala rambut awak. Berarti kalau namanya kuku je rambut itu nalai laki di badan awak. Mana kuku awak, kuku nalaki di tangan awak. Mana rambut awak, rambut nalaki di tangan awak, di kepala awak. Kalau kuku nalaki di tangan awak, di kuku awak itu leh. Nama dia ada di badan awak tu, yang disabui kan tak kuat. Yang zahir badan sampai ke kuku, berarti kuku nanado di badan, rambut nanado di badan. Nah, kan tak tu kalau membaca secara membaca yang ada tertulis di dalam kitab. Nah, kemudian tamasuk di basuh je, klipi-klipi itulah klipi-klipi parui. Kadang kau beli pelipik parui dia kau katiak gai alai talingo awak gai talingo di berarti sadar berlubang anu tu abarsian saja dibasuh saja boleh berlubang muncung awak kalau kau mandi muncung ada masuk ada kuku muai. Jadi termasuk lubang talingo termasuk di farat perempuan nama kalau perempuan kau ketika duduk atau duduk itu posisi dan takah itu tak basuh itu karena itu nampak nama itu sampai pecahan-pecahan kau ada pecah-pecah dari kaki awak kau piang mulu jo bau dua patang kau ada kaki awak pecah-pecah kan ada kaki orang pecah-pecah tu lihat kan nama lubang tu nak pecah-pecah tu disampai lo iya di situ tu dan nampak lo jalan nan di dalam bisu nan tangango nampak kapal lo bisu ke tadi jo bisu nan tabuka nampak kapal lo kapal lo bisu nan tangango tu tu disampai lo iya tu
Berbeda dengan yang di dalam atau batin dari koreang kada yang lalapeh. Nah, itu tidak perlu tuh dong. Dan tidak nyata sesuatu daripada barang di bawahnya. Intinya adalah bahas supaya nan sagala badan awak nama laki di badan diri awak ko tamasuk ko ada nam pacah-pacah ngai kaki awak ada nam anu ge tamasuk ko bakada-kada anu semacam ngai nama na nyato nama na zahire di mas sampai na iya kar lama. Nah, jadi itu terkait dengan yang kedua. Dan tidak wajib tidak wajib kumu ada memasukkan kaiduang. Tidak wajib, tetapi makruh meninggalkan kedua. Nah, kalau kok tidak wajib loh kumu aja masuk kaiduang kira dah. Tapi meninggalnya makruh. Apa itu le? Berarti lebih encak kumu aja memasuki duang. Jadi kajian wajib loh. Kok secara hukum tatu hukum harus dibaca. Wala yajibu mutmadatun wastinsyakun bal yukrahu tarkuhuma. Tidak wajib kumu ada memasuki duang, tetapi makruh meninggalkan keduanya. Berarti dianjurkan awak untuk apa kumu memasuki duang. Untuk mandi itu adalah bima'in tahurin dengan air yang suci. Awak mandi wajib aja ya mandi pelambahan. Tidak bisa tu dah. Tambah busuk ada wadahnya. Ya, mandi harus dengan air yang suci. Kan sebelumnya lah di jalehan tu. Ba'ana air suci nama sucikan awak kaji sebelum itu. Jadi barangkai kaji awak tadi. Jadi nyambung oleh orang tempoh tu. Padahal tempoh kan ada pek kau tinggal kau. Besok kau ujian mah, mana kau ujian kan ada pek soalnya kau. Tapi kau sudah lah so. Nah, jadi ayat yang kadi mandian tu jua ayat yang berasia lo, jua ayat yang suci lo. Memadai sangko meratanya air ati kulit dan rambut. Lah sangko awak rasuelah. Lah maratur rasuelah do persangka awak situ memadai itu lah cukup. Kalau saya lawan tiram sudah laku katia lalu klipi lawan basuh sudah ala sangko kalau cukup dah semua lah tu memadai je tu tak perlu panik-panik dah. Fala yajibu tayakunu umumihi, nak wajib lo meyakini lah maratur nak kasadoi kan nak lo wajib nak meyakini tu pokoknya sangko je dia. Kan mula lo tidak tuan. Nah, itu lo dalam hal awak mandi wajib. Itulah kira-kira kaji awak pada pagi kini terkait dengan fardu mandi. Bapasang niat harus diapa niat, kemudian ada najis itu diangkat dibuangan, lalu kemudian air dan wak diri kepada waktu tadi itu maratone kasadoi sampai nih teraliri air. Nah, kalau awak baniat itu tadi, kalau niat awak kan tadi ada niat kok pentingnya niat. Kalau seandainya di pertengahan sakarin atau tabasuh, niat lo terpasang le, mengko diulang balik dan nalah tabasuh dan lalu pasang niat. Itulah yang perlu kita ingat. Semoga amal ibadah yang bersifatnya pribadi iko awak ketahui dan awak amalkan. Kalau bisa yo disosialisasikan lah kepada anak-anak awak, keluarga awak. Karena iko sangkutannya adalah pribadi, pengetahuan individu wajib diketahui oleh masing-masing. Karena nama diwajib itu seorang-seorang. Apalagi kalau lanyala remaja, anak-anak awak tu berarti nyolah pada waktu tertentunya wajib mandi. Tata caranya mandi pun harus disampaikan. Kalau orang tua kalau kan pesantren dia tu pakai doa mandi, doa mandi beliau ketek beliau gadang kan. Lah itulah kira-kira kajian awak pada pagi kini. Semoga kita bisa mengamalkannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.